Ibnu Battuta, yang nama lengkapnya adalah Muhammad Abu Abdullah bin Muhammad Al-Lawati Al-Tanjawi, lahir di Tanger pada tanggal 24 Februari tahun 1304 Masehi. Ia berasal dari keluarga yang taat menjalankan tradisi Islam di bawah pemerintahan dinasti Mariniyah. Sejak usia muda, Ibnu Battuta giat mempelajari agama dan sastra Arab, sebelum akhirnya memulai perjalanannya ke Baitullah pada usia sekitar 21 tahun. Petualangannya membawanya menjelajahi 44 negara selama 30 tahun, menciptakan legenda yang tak terlupakan dalam sejarah penjelajahan dunia. Hampir seluruh dunia telah dijelajahinya, mulai dari Afrika Utara ke Timur Tengah, dari Persia ke India terus ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia dan India. Kemudian dilanjutkan ke arah timur laut menuju daratan China dan ke arah barat hingga sampai ke Spanyol. Pengembaraannya itu ia lakukan antara musim haji yang satu ke musim haji berikutnya. Ia menjadikan Makkah Al-Mukarramah sebagai awal berlayar dan sebagai tempat kembali berlabuh. Sungguh suatu pengembaraan yang penuh kejadian penting dalam sejarah, syarat dengan makna dan hikmah. Pengembaraan perdananya dimulai ketika menunaikan ibadah haji yang pertama, tepat pada tanggal 14 Juni tahun 1325. Ia bersama jamaah Tanger lainnya menempuh keringnya hawa Laut Mediterania di tengah teriknya daratan berpasir Afrika Utara. Semuanya dilakukan hanya dengan berjalan kaki. Dalam perjumpaannya dengan banyak orang, Ibnu Battuta senantiasa berusaha meningkatkan kualitas silaturahim dengan mendekati orang-orang yang bisa diajak bermuzakarah serta berbagi ilmu dan pengalaman. Tempat-tempat yang disinggahi diceritakannya secara lengkap dengan bahasa yang indah, sehingga siapa yang membaca tulisan Ibnu Battuta atau mendengarkannya berhasrat untuk mengunjunginya. Kemauannya yang kuat untuk mengunjungi wilayah-wilayah Islam saat itu membawanya mengembara tiba di Samudera Pasai, Aceh, tepatnya di sebuah kerajaan Islam pertama di Nusantara yang terletak di utara pantai Aceh antara abad ke-13 hingga 15 dengan raja pertamanya Sultan Malikus Salih W 1297 yang sekaligus sebagai sultan pemimpin pertama negeri itu. Ia menginjakkan kakinya di Aceh pada tahun 1345. Sang pengembara itu singgah di bumi Serambi Makkah selama 15 hari. Catatan Ibnu Battuta dalam perjalanan laut menuju Cina menyebutkan, ia pernah mampir di wilayah Samudera Pasai. Dalam catatan perjalanannya itu, Ibnu Battuta melukiskan Samudera Pasai dengan begitu indah. Negeri yang hijau dengan kota pelabuhannya yang besar dan indah, tutur sang pengembara berdecak kagum. Kedatangan penjelajah kondang asal Maroko itu mendapat sambutan hangat dari para ulama dan pejabat Samudera Pasai. Kedatangan Ibnu Battuta disambut Amir Panglima Daulasah, Kadis Syarif Amir Sair Al-Shirazi, Tajuddin Al-Asbahani dan beberapa ahli fiqh atas perintah Sultan Mahmud Malik Zahir tahun 1326 sampai tahun 1345. Menurut pengamatan Ibnu Battuta, Sultan Mahmud merupakan penganut mazhab Syafi'i yang giat menyelenggarakan pengajian dan muzakarah tentang Islam. Penjelajah termasyhur asal Maghrib, sebutan Maroko dalam bahasa Arab, itu sangat mengagumi Sultan Mahmud Malik Al-Zahir penguasa Samudera Pasai saat itu. Sultan Mahmud Malik Al-Zahir adalah seorang pemimpin yang sangat mengedepankan hukum Islam. Pribadinya sangat rendah hati. Ia berangkat ke masjid untuk salat Jumat dengan berjalan kaki. Selesai salat, Sultan dan rombongan biasa berkeliling kota untuk melihat keadaan rakyatnya, kisah Ibnu Battuta. Ia juga melihat Samudera Pasai saat itu menjelma sebagai pusat studi Islam di Asia Tenggara. Menurut Ibnu Battuta, penguasa Samudera Pasai itu memiliki gairah, semangat belajar yang tinggi untuk menuntut ilmu-ilmu Islam kepada ulama. Dia juga mencatat, pusat studi Islam yang dibangun di lingkungan kerajaan menjadi tempat diskusi antara ulama dan elit kerajaan. Selama berpetualang mengelilingi dunia dan menjejakkan kakinya di 44 negara, dalam kitabnya yang berjudul Tuhfat Al-Nazar itu, Ibnu Battuta menuturkan telah bertemu dengan 7 raja yang memiliki kelebihan yang luar biasa. Ketujuh raja yang dikagumi Ibnu Battuta itu antara lain, Raja Irak yang dinilainya berbudi bahasa, Raja Hindustani yang disebutnya sangat ramah, Raja Yaman yang dianggapnya berakhlak mulia, Raja Turki dikaguminya karena gagah perkasa, Raja Romawi yang sangat pemaaf, Raja Melayu Malik Al-Zahir yang dinilainya berilmu pengetahuan luas dan mendalam, serta Raja Turkistan. Ibnu Battuta sempat mengunjungi pedalaman Sumatera yang kala itu masih dihuni masyarakat non-muslim. Di situ juga ia menyaksikan beberapa perilaku masyarakat yang mengerikan, seperti bunuh diri massal yang dilakukan hamba ketika pemimpinnya mati.
Setelah berkelana dan mengembara di Samudera Pasai selama 2 pekan, Ibnu Battuta akhirnya melanjutkan perjalanannya menuju negeri tirai bambu Cina. Catatan perjalanan Ibnu Battuta itu menggambarkan pada abad pertengahan, peradaban telah tumbuh dan berkembang di bumi Nusantara. Berkat petualangan singkat Ibnu Battuta ini, kini bangsa Indonesia sangat dikenal di mata masyarakat Maroko, sebagai bangsa yang ramah, santun, toleran dan cinta terhadap agama Islam yang modern. Hal itu juga diakui oleh para ulama Maroko. Masyarakat Muslim Indonesia sangat terpuji akhlaknya. Mereka memiliki kecintaan yang luar biasa terhadap agama, pengakuan Dr. Idris Hanafi, dosen pakar hadits beberapa waktu lalu saat menyampaikan kuliah studi Islam. Agar channel ini berkembang, bantu like, share, komen, dan jangan lupa subscribe ya bosku.